Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamitul Nafasaribu. Saya mahasiswi dari STMIK Royal Kisaran, jurusan Sistem Informasi, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau disebut dengan SPK dengan metode SAW. Metode ini sangat cukup mudah untuk dipahami sehingga banyak digunakan oleh peneliti untuk mengambil keputusan. Dan metode ini bentuk hasil akhirnya adalah perankingan. Dan metode yang paling dekat dengan metode SAW ini adalah metode MAUT yang membedakannya hanya di normalisasi. Sistem pendukung keputusan metode SAW atau disebut dengan Simple Adaptive Weighting. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot setiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria dan nilai bobot kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu di mana total bobot sama dengan 1. Maksud total bobot sama dengan 1 yaitu bobot yang ada di dalam contoh kasus kita itu harus berjumlah 1, tidak boleh lebih dari 1. Dan jika ada orang yang bertanya dari mana kriteria dan bobot yang kita dapatkan, maka jawabannya adalah dari pakar. Lalu langkah penyelesaian SAW yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Lalu langkah penyelesaian yang ketiga, normalisasi matriks. Berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya sehingga diperbobot matriks ternormalisasi R. Di bawah sini ada keterangan dari setiap lambang yang ada di gambar ini. Metode ini sangat mudah, tetapi banyak orang yang menggunakannya salah. Orang salah menggunakannya saat membedakan benefit dan cost. Sesuai yang saya pelajari dengan bahasa sendiri, benefit itu adalah semakin besar semakin bagus dan cost semakin kecil semakin bagus. Contoh dari benefit itu ialah seperti nilai. Kita memiliki nilai 90 dan teman kita 70. Maka nilai yang terbagus yaitu adalah nilai 90 karena benefit semakin besar semakin bagus. Lalu contoh cost, misalnya seperti harga handphone. Handphone A harganya 9 juta dan handphone B harganya 3 juta. Maka handphone yang terbagus yaitu yang 3 juta karena cost semakin kecil semakin bagus. Langkah penyelesaian SAW yang keempat, preferensi, yaitu hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai berikut. Lalu di bawah ini ada penjelasan setiap dari lambang yang ada di gambar ini. Lalu metode SAW merupakan metode yang menggunakan perhitungan atau yang menyediakan jenis-jenis kriteria tertentu yang memiliki bobot hingga nilai akhir yang terbobot akan menjadi keputusan akhir. Perhitungan Simple Adaptive Weighting atau disebut dengan SAW mengacu pada kriteria masyarakat yang layak menerima sesuai data yang relevan. Dari yang sudah saya jelaskan ini, maka saya akan mencontohkannya dengan contoh kasus yang sudah saya buat. Baiklah, di contoh kasus ini kita akan membahas tentang pemilihan merek TV terbaik dengan menggunakan contoh kasus yang sudah pernah saya kerjakan. Terlebih dahulu kita hapus.
Dan di sini saya memiliki 6 kriteria, yaitu harga, ukuran, kualitas, fitur, populer, dan keawetan. Yang mengisi bobot ini itu ialah pemilik toko atau diisi dengan menggunakan angket. Karena kita di sini hanya sebagai pengolah data. Dan cara untuk mencari jumlahnya itu sama dengan sum buka kurung, lalu blok bobot dari harga sampai keawetan, lalu tutup kurung, dan enter. Kenapa hasilnya 20? Karena itu adalah jumlah keseluruhan dari bobot yang ada. Lalu untuk mencari kepentingan ini sama dengan bobot harga lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan, lalu enter. Maka hasilnya 0,2. Dan sama seperti ini, sama dengan bobot ukuran lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Cara agar tidak berulang-ulang kita membuatnya, kita bisa menggunakan F4 atau mengunci bagian jumlah keseluruhan lalu di enter. Maka hasilnya 0,15. Dan setelah itu kita bisa tarik sampai ke awetan. Lalu di sini kan hasilnya 0,2, 0,15, dan 0,1. Sementara di PPT yang sudah saya jelaskan, di mana total bobot sama dengan 1. Cara agar hasilnya itu 1 adalah sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu blok dari 0,2 ini sampai ke 0,25, lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya 1. Dan untuk tabel ini itu diisi dari toko atau angket. Dan untuk mengisi ini kita bisa mengerjakannya. Tapi terlebih dahulu saya hapus. Cara untuk mengisi pembagi ini adalah sama dengan max buka kurung. Ini cost, dia menggunakan min, lalu buka kurung, lalu blok dari harga TV Xiaomi sampai TV Panasonic, lalu ditutup kurung dan enter. Maka hasilnya 1.350.000. Dan untuk yang ini kita bisa mengisinya sama dengan max, lalu buka kurung, lalu blok dari ini sampai ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Jika ada bertanya mengapa ini menggunakan min dan ini menggunakan max, jawabannya adalah karena harga dia adalah cost, sementara yang ini dia benefit, maka dia menggunakan max. Dan yang ini juga menggunakan max karena dia benefit. Jadi sama dengan max, lalu buka kurung, lalu di blok sampai bawah, tutup kurung dan enter. Dan kita kerjakan sampai akhir. Lalu setelah sudah kita isi semua di tabel pembagi ini, maka kita bisa mengerjakannya di tabel normalisasi ini. Terlebih baiknya kita hapus terlebih dahulu. Yaitu kita geser dulu. Dengan cara normalisasi ini kita isi dengan cara sama dengan hasil pembagi ini, hasil pembagi harga, lalu kita kunci, lalu kita bagi dengan lalu
lalu kita enter, maka hasilnya 0,6. Dan agar kita bisa mengisinya tidak berulang-ulang, kita bisa menariknya sampai bawah. Dan ini juga sama seperti itu, sama dengan ini. Lalu dibagi dengan, lalu dikunci, lalu enter. Kenapa dia yang ini yang dikunci adalah di tabel pembagi? Karena dia benefit, maka dia yang dikunci itu adalah di hasil pembaginya. Nah, seperti ini, sama dengan ini. Lalu kunci F4, lalu enter. Dan ini juga kenapa kita kunci? Karena agar kita tidak berulang-ulang membuatnya, jadi kita bisa menariknya sampai bawah saja. Lalu setelah kita kerjakan itu, cara untuk mencari hasilnya ini kita bisa dengan cara, tapi kita hapus dulu. Baiklah, kita akan mengerjakan untuk mencari hasil akhirnya, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung, kita geser terlebih dahulu, yang ini, lalu kita kunci F4. Setelah itu kali dengan ini di tabel normalisasi, lalu tutup kurung, lalu tambah, lalu buka kurung kembali, dikali lalu tutup kurung, tambah, lalu buka kurung, yang ini dikali dengan yang ini, lalu tutup kurung, tambah, buka kurung, dikali Kenapa saya tidak kunci? Karena kalau dikunci saat itu juga, maka dia akan
ke bawah, lalu saya menggeser ke atas. Jadi lebih baik saya mengkuncinya di saat terakhir. Kurung. Lalu kita akan menguncinya menggunakan F4. Lalu enter. Maka kita bisa menarik hasilnya sampai ke bawah. Lalu untuk rankingnya kita bisa menggunakan sama dengan rank, lalu buka kurung, lalu klik ini, lalu titik koma, dan klik ini kembali, lalu diblok sampai bawah, lalu dikunci menggunakan F4, lalu tutup kurung dan enter. Dan kita bisa menariknya juga sampai akhir. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang metode SAW. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya pun masih belajar dalam hal ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.